Kalau tantangan sebenarnya Bang, kalau bicara soal tantangan apa nih Bang? Kalau tantangan lebih secara umumnya, karena mengingat ada beberapa perusahaan yang masuk ke Aceh, kemudian kita terkendala soal masyarakatnya, soal lingkungan, seperti yang Bang sampaikan. Tantangan lain kira-kira apa? Kalau tantangan saya pikir tidak ada yang daerah yang nggak punya tantangan, ya. Semua daerah mempunyai karakteristik masing-masing. Eh, Masyarakat kita itu sebenarnya sudah lebih maju dibandingkan dengan beberapa masyarakat yang daerah-daerah yang contoh mungkin di pedalaman Papua, ya. Kita nggak ada lagi orang yang seperti itu, bahasa Indonesia rata-rata sudah bisa. Tapi sekarang kan satu hal tadi harus ada sinkronisasi, harus ada visi yang sama bagaimana untuk melakukan edukasi, melakukan approach, melakukan transfer knowledge, melakukan satu komunikasi yang baik muncul ke dua arah antara mungkin pemerintah, dunia usaha dengan masyarakat. Kalau ini dilakukan pasti orang akan bisa terima. Tidak mungkin besok pagi, ya. Sehingga kalau kita ingin melakukan satu proses penambangan, ya, at least ada mereka dilibatkan, masyarakat lingkar tambangnya diajak duduk, diberikan penjelasan yang detail secara terus-menerus ke muka masyarakatnya. Ini kan persoalan-persoalan yang klasik sebenarnya. Tapi kalau ini ada, orang luar akan melihat ke sini, dia akan yakin bahwa dia bawa uang pada saat dia tanam uang di sini, dalam waktu tertentu dia akan mendapatkan return kembali, dan dia sudah memberikan benefit kepada masyarakat. Kalau memang mau ditegaskan, ini rule-nya, ya kan? Ini rule-nya. Kalau investor melawan rule itu, ya berarti dia mengambil risiko. Nah, ke masyarakat juga sudah dijelaskan ini akan terjadi satu proses yang berimbang. Nah, yang sekarang kita melihat kendala kan orang-orang yang tidak mengerti terlibat dalam objek atau subjek yang bukan dia pahami, tapi masuk ke ranah yang lain. Ini kan kalau kita melihat ada hal yang tidak seharusnya terjadi. Kalau persoalan kendala tadi, saya pikir kalau niat baik atau goodwill semua orang ada, pasti bisa diselesaikan. Iya. Baik Bang, mungkin ada pertanyaan terakhir nih Bang. Kebanyakan para pengusaha Bang, pengusaha baik di Indonesia, di luar negeri. Saya teringat dulu di Birmingham itu 1912 ada Tommy Shelby Bang. Ya. Pada akhirnya dia juga masuk ke ranah politik Bang. Ya. Kalau Abang sendiri dengan kesuksesan sekarang, alhamdulillah, ada rencana sebeng sedikit Bang ke dunia politik? Kalau saya sampai hari ini Bang belum berniat ke politik. Belum ya. Kalau hanya mengikuti politik untuk saya tahu arah, ya. Tapi saya belum mau terlibat langsung praktis dalam politik. Enggak. Kalau saya berteman dengan siapa aja ya. Tapi nggak bisa hari ini saya berteman abang baju merah, saya bilang abang baju merah. Besok saya dengan baju putih, orang putih, enggak. Saya orang jualan. Ya, orang jualan itu artinya saya harus berteman dengan siapapun. Saya harus bisa memahami segala aspek yang terjadi dalam masyarakat. Karena apa? Ini menyangkut dengan kebijakan yang akan kita ambil, menyangkut dengan kajian bisnis kita. Jadi kalau misalnya orang tiba-tiba mau berubah nih, enggak. Bisnis itu nggak bisa Bang kalau nggak fokus. Satu hal aja, kalau memang udah benar-benar settle ya silakan aja. Tapi saya pikir saya sekarang masih konsisten. Kemanapun saya masuk, saya masih konsisten adalah saya masih fokus ke dalam bisnis. Ya, masih tetap di jalur berusaha. Baik, Saudara Lon, nggak terasa kita udah 1 jam ya bersama Bang Ismail Rashid, selaku pengusaha internasional yang juga nasional, putra asli Matangkuli, Aceh Utara. Bang, terakhir mungkin ada closing statement untuk saran kepada pemerintah terkait investasi, Bang. Silakan, Bang. Saya pikir saya nggak dalam kapasitas memberi saran untuk pemerintah. Yang saya cuma bisa lihat begini, saya yakin seluruh pemerintah itu punya niat yang baik, tidak kecuali pemerintahan di Aceh di seluruh lini. Yang saya cuma berani bilang bahwa
kalaulah ke depan saya ingin mengajak nih rekan-rekan, ayolah kita ke Aceh. Saya berani menggaransi teman saya itu nggak saya ajak ke daerah yang salah. Dan saya pulang ke sini nggak mungkin saya bawa mereka ke yang salah. Yang saya ingin lihat adalah seperti tadi, kita ini orang usaha nggak akan pernah bisa jauh dari peran dan bimbingan pemerintah di segala level. Jadi dalam konteks ini pemerintah tentu sudah lebih stabil. Dia mempunyai satu satu peta kebijakan, ya. Cuman ini kan harus dinamis karena setiap saat berubah. Seperti sekarang itu pemerintah melihat antara pusat dengan daerah, dengan pusat tingkat 1, tingkat 2 ini harus inline, harus linear, ya. Ya makanya sekarang pemerintah kan meluncurkan seperti Omnibus Law nih. Omnibus Law, ya. Supaya apa? Tidak terjadi overlapping, tidak terjadi dari proses desentralisasi yang terjadi itu nggak menjadikan daerah-daerah itu, pemerintah-pemerintah di daerah itu menghambat. Jadi saya pikir kalau sinergitas kepada tujuan ini dari semua pihak itu akan ada, pemerintah itu juga mengajak beberapa unsur tersebut dalam membuat kebijakan, pengkajian pembuatan kebijakan itu akan bagus. Contoh gini, pemerintah ingin mengkaji sesuatu, ya, baik itu menyangkut dengan pertambangan, perminyakan, industri perikanan, ya siapa yang harus dilibatkan? Kalau ini mau dilakukan pemerintah untuk membuat hal yang lebih baik, saya kira akan tercapai. Di sini kan ada masyarakat yang ahli, ya, ada pelaku-pelaku bisnis yang ahli di bidangnya. Contohnya orang perikanan, nah, dia tahu mengolah ikan, limbahnya kemana. Kemudian juga ada yang ahli misalnya geotermal, ada yang ahli perminyakan. Nah ini kan nggak ada salahnya kalau diajak, diminta pendapat, atau pemerintah juga yang akan membuat kebijakan. Kemudian di tempat kita ini di seluruh dunia, di seluruh Indonesia juga ada lembaga-lembaga independen, baik pendidikan formal maupun yang non formal. Pendidikan formal seperti universitas. Ya. Kita punya universitas yang lumayan kualitas hasil kajiannya juga bagus, ya. Nah, langkah baiknya juga itu dilibatkan sehingga pada saat terjadi pengambilan keputusan itu akan mereduce daripada risk, akan mereduce daripada perlawanan. Nah ini kan akan sangat baik buat semua orang. Jadi seperti transparansi itu dimulai dari awal. Pemerintah itu juga mau mendengarkan apa keluhan-keluhan yang ada untuk diperbaiki. Dan tidak ada satupun industri, tidak ada satupun orang usaha yang bisa bergerak sendiri karena tanpa ada arahan dan bantuan daripada pemerintah. Saya pikir demikian, Bang. Oke. Satu lagi, Bang. Apakah Abang melihat selama ini dalam dunia investasi ini ada kepentingan-kepentingan yang diutamakan? Kepentingan kelompok kah? Kepentingan pribadi kah, Bang? Kalau secara kasat mata kita nggak bisa tahu. Tapi kalau di belakang layar saya juga nggak bisa tahu karena saya nggak pernah terlibat langsung dalam pemerintahan. Tidak. Seperti saya sampaikan tadi, saya hanya bergaul dengan siapa aja, termasuk orang pemerintah, termasuk institusi PNS, termasuk institusi Polri, TNI, masyarakat umum. Kita orang usaha ini harus bergaul. Tetapi kalau kita masuk ke dalam ranah itu enggak, karena saya juga begini. Sampai hari ini belum pernah terlibat dalam proyek-proyek pemerintah, baik itu di luar daerah, di pusat maupun di Aceh sendiri. Saya belum pernah. Saya masih lebih interest B2B, ya. Kalaupun ada halfway di dalam BUMN, saya lebih cenderung dengan berpartner dengan yang mitra mereka. Nah, karena apa? Selama ini belum ada pengalaman ke situ, sehingga saya nggak mengerti proses apa yang terjadi di sana. Yang saya lihat adalah permukaan. Kalau selama ini dengan klien-klien kami itu langsung owner projectnya. Jadi
kamu nggak bayar saya stop. Kamu lihat saya kurang bagus, silakan tegur, maki-maki, udah selesai. Jadi kita selalu TikTok selesai cepat. Makanya kan dalam pemerintahan saya, kalau saya berpikir ya, kita harus saya mencintai setiap kebijakan ataupun payung yang diadakan oleh pemerintah dimanapun kita berada. Apakah itu di daerah Papua, karena ada kebijakan masing-masing. Ya, ada rule-nya masing-masing. Yang paling kalau kita lihat terjadi kurang sesuai dengan ini, ya kita datang untuk meminta klarifikasi atau apa solusi yang bisa ditawarkan untuk bisa jalan. Kadang-kadang kan nggak selamanya udah klop sinkron gitu. Baik, Saudara Alun, sudah 1 jam lebih kita berbicara dengan Pak Ismail Rashid terkait bagaimana dunia bisnis, ya, dunia usaha, dan bagaimana pengalaman beliau. Satu hal yang mungkin bisa kita ambil dari bagaimana progres perjalanan hidup Pak Ismail Rashid adalah 3 hal yang mendasari keutuhan kita dalam bekerja sebenarnya. Yang pertama tadi ada knowledge kita, kemudian ada trust, dan juga networking. Saya rasa ini Bang bukan hanya di dunia bisnis ya Bang, di mana saja kita bekerja, ini cukup penting. Baik, Saudara Alun, terima kasih Bang sudah berkenan untuk podcast Serambi Indonesia hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam podcast selanjutnya dengan tema berbeda dan tentu tokoh-tokoh yang juga berbeda. Saya Subur Dhani, jurnalis Serambi Indonesia, dan Pak Ismail Rashid sebagai CEO dari Transkontinent undur diri dari podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.